Halo, ketemu lagi dengan saya, Garvin Dwi, psikolog dan praktisi pengembangan diri. Di video kali ini, saya akan bahas sebuah topik yang kayaknya banyak yang bertanya-tanya. Ya, saya buat video kadang based on pertanyaan yang muncul ya dari subscriber atau dari yang nge-DM di Instagram. Dan kayaknya ini perlu nih dibikin nih. Apa itu ilmu psikologi? Basic banget ya. Jadi ini channelnya memang saya khususkan untuk channel pembelajaran tentang psikologi dan pengembangan diri. Tapi saya belum pernah bikin video tentang apa itu psikologi. Nah, kali ini saya bikin untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Enjoy. So, well, kita langsung mulai aja. Jadi, pembahasan tentang apa itu psikologi. Jadi, kalau kita belajar psikologi ya, psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku dan proses mental. Clear. Ya, jadi, psikologi itu belajar dua hal. Perilaku, proses mental. Nah, kata kuncinya sebenarnya tiga. Ilmu, perilaku, proses mental. Gampang banget diingat ya. Perilaku itu adalah sesuatu yang bisa kita observasi secara langsung. Itu disebut perilaku. Bisa kita observasi artinya bisa kita lihat, atau bisa kita dengarkan, atau bisa kita lihat dan dengarkan secara langsung. Itu namanya observasi. Ya, jadi kita bisa, misalnya contohnya, kita melihat berapa kali orang bertepuk tangan dalam 1 jam misalnya, yaitu observasi. Berapa kali orang itu misalnya berapa lama durasinya orang itu ngecek handphonenya setiap 30 menit. Nah, itu observasi. Perilaku seorang begal ya menjamret tas seseorang, nah itu perilaku. Bisa kita amati langsung. Itu perilaku namanya. Nah, tapi psikologi kan nggak cuma mempelajari perilaku. Psikologi juga mempelajari sesuatu yang tidak bisa kita observasi secara langsung. Misalnya pikiran. Pikiran itu kan nggak bisa kita observasi ya. Perasaan, kita nggak bisa observasi perasaan. Yang bisa kita observasi adalah raut wajahnya, yang kemudian kita gunakan itu sebagai penyimpulan terhadap perasaan. Ya, jadi kita nggak bisa observasi perasaan orang. Yang bisa kita lakukan adalah observasi raut wajahnya, mimik wajahnya, lalu based on raut dan mimik wajah itu, kita coba simpulkan dia lagi merasakan apa. Nah, kalau raut wajah, mimik wajah itu bisa diobservasi. Emosi, emosi juga sama. Kita nggak bisa observasi emosi secara langsung. Ya, bisa lihatnya dari mimik wajah, gesturnya, gerak tubuhnya untuk mengetahui kira-kira apa sih emosi yang lagi dia rasakan. Termasuk motivasi. Yang bisa kita lihat adalah ya perilakunya. Tapi motivasi, emosi, perasaan, pikiran itu kita nggak bisa amati secara langsung. Kenapa? Karena itu dirasakan oleh seseorang secara personal, ya dan memang itu tidak tampak dalam perilaku. Nah, dua hal ini dipelajari. Jadi kita pelajari perilakunya, pikirannya, perasaannya, macam-macam. Ini yang membuat psikologi akhirnya seru. Ya, karena ini kan yang sehari-hari kita lakukan ya. Setiap hari kita pasti melakukan perilaku, kita pasti melakukan apa timbul pikiran, timbul emosi, timbul perasaan, motivasi dan sebagainya. Nah, ini definisi tentang psikologi. Nah, kalau mau ngomongin psikologi, psikologi itu sebenarnya akarnya dari filsafat. Itulah mengapa kalau teman-teman nanti ambil kuliah psikologi, itu biasanya di semester-semester awal, semester 1 atau 2 itu ada mata kuliah filsafatnya. Karena memang psikologi itu core dari filsafat. Jadi zaman dulu itu psikologi bukan ilmu yang berdiri sendiri. Psikologi itu menjadi salah satu pembahasan dalam filsafat dan juga dibahas dalam fisiologi. Fisiologi itu ilmu, bisa dikatakan ilmu ya biologi lah, ya yang berkaitan dengan tubuh manusia gitu. Nah, itu menjadi part dari fisiologi dan filsafat. Namun kemudian perlahan-lahan psikologi itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Jadi kalau mau kita tarik ke belakang, itu kira-kira tahun 350 sebelum Masehi di Yunani, itu para filsuf mulai mempelajari fenomena-fenomena tentang pemikiran dan perasaan manusia. Nah, di era ini juga kata psyche muncul. Jadi, psychology atau psikologi itu dari dua kata, psyche dan logos. Psyche itu artinya jiwa, logos itu artinya percakapan atau ilmu. Jadi, psychology atau psikologi itu ilmu jiwa. Kalau mau based on etimologinya ya. Tapi kalau mau definisinya adalah ilmu tentang perilaku dan proses mental. Nah, sejak era inilah psikologi terus berkembang, walaupun menjadi bagian dari ilmu filsafat. Ada banyak konsep, banyak pemikiran, banyak teori muncul dari era-era ini yang mungkin beberapa sebagian diantaranya sudah tidak valid ya. Ada phrenology, humorism, ada macam-macam deh. Nah, ini kalau mau dibahas nggak cukup video 20 atau 30 menit ya. Ini harus satu mata kuliah sendiri. Kalau di perkuliahan ada sejarah psikologi. Itu
dijelasin perkembangannya. Tapi kita nggak bahas itu secara detail, kita langsung skip aja ke tahun 1879 di Leipzig atau Jerman. Nah, pada tahun ini, ya Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi dan orang pertama yang menyebut dirinya sebagai psychologist atau psikolog. Nah, jadi tahun 1879 ini adalah tahun berdirinya psikologi sebagai ilmu yang mandiri, bukan bagian dari filsafat lagi. Karena kenapa? Karena Wilhelm Wundt itu mendirikan laboratorium psikologi yang pertama di dunia dan dia juga orang pertama menyebut dirinya adalah seorang psikolog. Nah, jadi bisa dikatakan psikologi ini ilmu yang relatif masih muda ya, karena sebagai ilmu yang berdiri sendirinya 1879. Ya, walaupun kalau kita mau lihat akar perkembangannya sih udah dari sebelum Masehi. Nah, ini kira-kira kita dari sini kita bisa tahu bahwa psikologi itu berkembang dengan sangat panjang, ya berkembang dengan berbagai pemikiran yang kita nggak bisa bahas satu persatu, dan ya bisa dikatakan psikologi itu sebagai ilmu yang berdiri sendiri itu munculnya di Jerman. Itulah mengapa kalau kita ngomongin psikologi ya Amerika kalau nggak Eropa. Kita lanjut sekarang ke 4 tujuan belajar psikologi. Nah, kalau kita belajar psikologi, kita mesti tahu dulu psikologi itu tujuannya 4. Mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, mengubah. Maksudnya apa nih? Nah, mendeskripsikan itu maksudnya adalah psikologi. Kita belajar psikologi tujuannya agar kita bisa menceritakan atau menggambarkan sebuah perilaku. Ya misalnya ada peristiwa, misalnya marah, fenomena marah. Kita mesti bisa menceritakan fenomena marah itu apa sih? Misalnya marah itu adalah fenomena di mana seseorang yang muncul muncul kemarahan, kebencian, penolakan, yang dimana penolakan itu kemudian mempengaruhi proses fisiologisnya, misalnya jantung berdebar-debar, misalnya mukanya jadi merah gitu. Nah, itu mendeskripsikan. Kalau kita udah bisa mendeskripsikan suatu fenomena psikologis, selanjutnya kita belajar untuk menjelaskan. Menjelaskan itu maksudnya adalah mencari tahu penyebab dan alasannya. Kalau tadi kita udah tahu, marah itu adalah fenomena di mana seseorang menolak atau tidak bisa menerima suatu informasi sehingga dia melakukan penolakan, dia mengeluarkan agresi, lalu juga jantungnya berdebar-debar, mukanya merah, misalnya gitu ya. Nah, kita kemudian pindah ke bagian penjelasan. Kenapa dia bisa seperti itu? Oh, dia bisa seperti itu karena ternyata informasi tersebut adalah informasi yang membuat dia teringat kembali dengan peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan, di mana itu memicu kemarahannya. Misalnya gitu. Ya, kemudian kalau kita udah bisa menjelaskan, psikologi itu kemudian akan memprediksi. Memprediksi itu artinya gini, kita udah tahu orang ini marah kalau masa lalunya diungkit. Jadi di kesempatan selanjutnya kita nggak akan ungkit-ungkit lagi karena udah tahu nih, oh kalau kita ungkit dia marah, mendingan jangan. Nah itu memprediksi. Nah setelah kita bisa memprediksi, kemudian kita mengubah. Nah kita udah tahu nih dia kalau diungkit masa lalunya dia akan marah. Jadi gimana caranya biar dia nggak marah lagi? Biar kalau dia diungkit lagi masa lalunya dia nggak marah. Nah, misalnya kita bisa lakukan, misalnya terapi-terapi tertentu, atau kita kasih konseling, atau psikoedukasi, ya macam-macam ya, tergantung. Nah, secara garis besar psikologi belajar 4 hal ini. Jadi kita belajar agar kita bisa mendeskripsikan sebuah fenomena psikologis, kita bisa menjelaskan sebuah fenomena psikologis, kita bisa memprediksinya, dan kemudian bisa mengubahnya bagian terakhir. Dan ini kalau mau dipelajari seru banget, panjang banget ya. Ini kuliah S1 aja kadang masih belum puas, mesti S2. Udah S2 aja belum puas, mesti S3. Tapi teman-teman kalau dari channel ini, ya kalau memang ingin ya belajar psikologi untuk diri sendiri, dari channel ini cukup gitu. Tapi kalau benar-benar pengen jadi psikolog, pengen jadi ahli psikologi ya lebih baik kuliah. Nah, well, kita lanjutin. Nah, psikologi itu ada banyak perspektifnya, teman-teman. Jadi tadi kan kita udah belajar sejarahnya, definisinya, tujuannya. Sekarang kita akan pindah ke perspektifnya. Perspektif itu artinya bagaimana cara psikologi menggambarkan, menjelaskan, dan juga memprediksi maupun mengubah sebuah perilaku based on 4 tujuan tersebut. Nah, perspektif yang pertama itu adalah psikodinamika. Psikodinamika itu tokohnya Sigmund Freud, misalnya ada videonya bisa ditonton. Alfred Adler, saya juga bikin video penjelasan tentang teorinya Alfred Adler, bisa ditonton. Psikodinamika itu penekanannya adalah pengalaman masa kecil yang dipendam ke alam bawah sadar dan kemudian terbawa hingga dewasa. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, dari perspektif psikodinamika, perilaku manusia itu berasal dari pengalaman dia di masa lalu, dan pengalaman di masa lalu itu, terutama yang traumatik ya, yang konten emosinya kuat,
ya kesel banget, marah banget, sedih banget, seneng banget, happy banget, kecewa banget. Pokoknya konten emosinya kuat itu terpendam di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah sesuatu yang ada tapi kita nggak sadari. Nah, dia terpendam ke alam bawah sadar, ya apalagi yang konten emosinya kuat dan tidak bisa diungkapkan. Itu terpendam bawah sadar ke bawah hingga dewasa. Sehingga manusia berperilaku berdasarkan apa yang ada di dalam bawah sadarnya. Misalnya gini, ada beberapa orang, ya satu dua orang yang dia selama ini punya insecurity, perasaan insecure. Yang dia nggak tahu kenapa dia selalu merasa insecure. Nah, setelah datang dan ditreat berdasarkan pendekatan psikodinamika, baru ketahuan ternyata dia menyimpan, ya di dalam bawah sadarnya, dia menyimpan kekecewaan yang besar terhadap misalnya orang rumahnya. Jadi waktu kecil ternyata dia sering dikecewakan, ya dia kalau berbuat sesuatu yang baik jarang dipuji, dia kalau melakukan yang buruk malah diungkit terus waktu kecil dan dia nggak bisa ungkapin itu karena dia masih kecil kan nggak mungkin komplain ya dia diam aja dia pendam itu ternyata walaupun dia nggak inget tapi itu kebawa terus hingga dia dewasa sehingga dia dewasa jadi orang yang insecure tapi dia nggak ngerti kenapa dia insecure yang dia tahu pokoknya dia insecure gitu dan setelah di treatment dia baru sadar kalau ternyata itu adalah konten bawah sadar yang terbawa. Nah itu psikodinamika. Jadi pengalaman bawah sadar dari masa lalu itu kebawa dan sangat penting. Sehingga manusia berperilaku ditentukan oleh konten bawah sadarnya. Ya, jadi saya tulis nih, masalah psikologis terjadi karena pengalaman-pengalaman negatif yang tidak terungkap dan terpendam di dalam bawah sadar. Nah, terus gimana? Biar dia bisa mengatasinya. Nah, seseorang perlu menyadari dan melepas konten negatifnya. Ya, jadi kita balik nih ke orang yang insecure itu. Gimana dong solusinya? Nah, dia perlu menyadari kembali bahwa di masa lalu dia itu dia menyimpan banyak kekecewaan yang tidak terungkap, yang dia nggak ingat, tapi ke bawah hingga sekarang. Setelah itu dia sadari, kemudian dia harus belajar berdamai dengan pengalaman masa lalu itu. Bisa nggak dia berdamai? Berdamai itu maksudnya dia tetap ingat nggak apa-apa, tapi emosi negatifnya dia lepas. Nah, jadi dia ingat nih masa lalunya, oh pernah diginiin, makanya sekarang jadi insecure. Nah, mau nggak berdamai dengan masa lalu itu? Itu udah terjadi, nggak bisa diubah. Mau nggak kita lupakan aja emosinya? Nah, itu pendekatan dari psikodinamika. Pendekatan kedua adalah behaviorism. Nah, kalau behaviorisme ini penekanannya adalah pada proses belajar manusia seperti reward and punishment dan observasi terhadap orang lain. Nah, jadi, kalau behaviorisme itu menjelaskan perilaku, seseorang bisa berperilaku tertentu karena ada konsekuensi. Maksudnya gini, ketika sebuah perilaku disertai dengan konsekuensi yang menyenangkan, akan cenderung kita ulang. Sebaliknya, sebuah perilaku yang disertai dengan konsekuensi tidak menyenangkan, cenderung tidak kita ulangi. Jelas ya, misalnya kita kalau bantu orang tua di rumah, setelah itu dapat pujian atau dapat ya uang jajan ya seorang anak gitu ya, dia akan cenderung mengulanginya. Kenapa? Karena dia tahu setelah melakukan itu akan ada konsekuensi yang menyenangkan selanjutnya. Tapi, misalnya seorang anak kalau nggak ngerjain PR, dia dapat hukuman dari sekolahnya. Nah, dia akan cenderung untuk menghindari lagi nggak bikin PR. Kenapa? Karena dia tahu ada konsekuensi yang tidak menyenangkan setelahnya. Sehingga perspektif behaviorism ini mengatakan bahwa kalau ada seseorang mengalami permasalahan psikologis itu ya berasal dari proses belajarnya. Proses belajar itu bukan berarti dia belajar, maksudnya belajar di sekolah ya, baca buku terus dengar penjelasan guru ya, tapi belajar ini maksudnya dia lihat dari lingkungannya. Entah dia mendapatkan konsekuensi dari lingkungannya atau mengamati perilaku seseorang di lingkungannya. Nah, biar lebih gampang kita pakai contoh. Misalnya ada kasus ya Little Albert Experiment. Sebenarnya contoh kasus ini bisa ditonton di video saya yang bagian pengondisian klasik, tapi saya ceritain ulang aja nggak apa-apa. Jadi ada anak kecil ya, jadi dia setiap ngelihat tikus putih dan dia kalau mau pegang itu akan sengaja ini sebuah eksperimen ya. Jadi akan ada penelitinya atau eksperimenternya akan dengan sengaja membunyikan suara-suara yang mengagetkan, yang kencang. Sehingga anak kecil ini kaget dan dia nangis. Lalu itu dilakukan berulang-ulang. Setiap anak ini lihat tikus putih, dia mau nyentuh tikus putihnya, dibunyikan suara yang mengagetkan. Itu berkali-kali, sehingga anak itu belajar. Kalau melihat tikus putih, akan ada bunyi yang menakutkan. Melihat tikus putih akan ada bunyi yang menakutkan. Ada tikus putih akan keluar bunyi yang menakutkan. Sehingga akhirnya dia melihat tikus putih, dia belum ada suara aja, dia udah nangis duluan. Dia udah takut duluan. Jadi fobia terhadap tikus. Nah, kenapa? Karena ada proses belajar dari lingkungan seperti itu. Ya ini sebenarnya behaviorism kalau mau dibahas ini seru banget ya, bisa banyak contoh, tapi itu satu contoh dulu aja. Nah, dengan demikian, modifikasi perilaku dapat digunakan untuk mengatasi masalah perilaku ya. Jadi nanti ada tuh namanya teknik modifikasi perilaku dalam psikologi berdasarkan pendekatan ini.
Nah, ini behaviorism. Pendekatan ketiga, kita punya pendekatan humanistik. Nah, kalau psikodinamika kan ngomongin pengalaman masa lalu yang dipendam ke dalam bawah sadar, ke bawah hingga gede. Kalau behaviorism itu proses belajar dari lingkungan, entah dia mengalami konsekuensi atau dia belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kalau humanistik itu menekankan pada keinginan manusia untuk berubah, bertumbuh, dan berkembang. Jadi maksudnya gini, perilaku kita itu sangat ditentukan terhadap motivasi kita. Kita berperilaku karena kita punya keinginan untuk lebih maju. Kenapa ada orang tetap kerja, walaupun dia tahu kerja itu nggak menyenangkan misalnya ya, dia ngeluh kerja, wah capek, 9 jam per hari, gitu, karena Sabtu masih lembur gitu. Tapi dia ngeluh, logikanya kalau ngeluh mendingan gak usah kerja. Tapi kenapa dia ngeluh, dia capek, dia tetap mau kerja? Karena dia punya keinginan untuk bertumbuh. At least dia punya keinginan untuk mengubah hidupnya. Nah, ini adalah perspektif humanistik. Nah, masalah psikologis terjadi karena adanya kebutuhan psikologis yang tidak tercapai atau karena adanya tujuan hidup yang salah. Contoh ya, kenapa seseorang bisa sampai melakukan pencurian misalnya? Oh, ternyata dia kelaparan. Artinya apa? Dia ada kebutuhan psikologis yang tidak tercapai, yaitu kebutuhan rasa aman. Karena makan, minum, dan bisa tidur dengan nyenyak, itu kebutuhan dasar psikologis ya. Jadi kalau makan dan minum itu kebutuhan yang paling bawah, bisa tidur dengan nyenyak, itu adalah kebutuhan yang keduanya dari bawah. Nah, jadi karena dia mau, dia susah, nggak punya uang untuk beli makan, beli minum, akhirnya dia mencuri. Ya, jadi perilaku dia karena dia sebenarnya ingin mempertahankan kehidupannya. Tapi karena ya dia nggak berhasil memenuhi kebutuhannya, dia melakukannya dengan cara yang salah. Atau contoh lain karena ada tujuan hidup yang salah. Karena dia punya tujuan hidup, sebenarnya dia pengen jadi orang yang sukses. Dia pengen berubah, dia pengen bertumbuh, dia ingin berkembang, pengen jadi orang yang masa lalunya dia miskin, pengen jadi orang yang sukses, kaya raya. Sebenarnya tujuannya nggak salah, tapi dia cara mencapai tujuannya yang salah karena ingin mencapai tujuan itu dan dia pengen kayanya dengan cepat ya, jadi pengen sukses instan, akhirnya dia apa, misalnya dia melakukan tindakan korupsi gitu. Nah, ini perspektif humanistik ya. Pada keinginannya atau pada dasarnya perilaku manusia itu didasari oleh keinginan untuk berubah, bertumbuh, dan berkembang. Tapi kalau orang itu nggak ngerti benar atau salah, dia akan berusaha dengan upaya yang salah. Tapi kalau orang itu ngerti, dia nggak ingin merusak lingkungan, dia nggak ingin mengganggu lingkungan, nggak ingin merugikan orang lain, maka dia akan berubah, bertumbuh, dan berkembang dengan cara yang benar. Ini humanistik. Ya, makanya namanya human, manusia banget. Ya, menemukan makna hidup dan aktualisasi diri adalah kunci. Jadi kalau dalam humanistik itu, gimana caranya agar seseorang bisa menjadi manusia yang baik dan benar adalah menemukan makna hidup dan aktualisasi diri. Penerimaan diri yang positif juga. Maksudnya apa? Misalnya kasus yang tadi ya, dia pengen kaya dengan cepat karena masa lalunya miskin. Dia pengen kaya dengan cepat. Masalahnya, kaya dengan instan itu kan susah. Nah, dia harus belajar menerima dirinya bahwa dia nggak bisa kaya dengan instan kalau mau dengan cara yang benar. Dia harus perlahan-lahan, harus step by step. Bukannya bilang nggak bisa sukses, nggak bisa kaya, bisa, tapi harus lebih realistis, harus step by step. Ya, jadi sedikit diubah. Atau menemukan makna hidupnya. Ya, walaupun dia hidupnya banyak kesulitan, tapi dia punya makna. Di balik kesulitannya ini, dia bisa melayani banyak orang. Nah, ini akan membuat dia juga lebih sejahtera. Ini perspektif humanistik. Perspektif yang keempat, ada perspektif kognitif. Nah, kalau perspektif kognitif ini, penekanannya adalah pada proses manusia dalam menerima informasi, ya, menerima kejadian, menyimpannya, mengingatnya, dan memaknainya. Kata kuncinya sebenarnya memaknai. Masalah psikologis terjadi karena pemaknaan yang keliru. Maksudnya gini loh, misalnya kita ada sebuah kejadian, misalnya saya bawa kendaraan ya, misalnya naik mobil terus macet. Nah, gimana cara kita memaknai macet itu akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Misalnya macet, oke, macet, terus gara-gara macet kita udah berpikir kemana-mana nih, wah bakal terlambat nih, gara-gara terlambat nih misalnya deal bisnisnya atau deal projectnya bakal tertunda nih, karena calon partner kita tersinggung, datang telat, wah bisa kacau nih. Nah, kalau kita memaknainya seperti itu, makanya muncul apa? Cemas, takut, marah mungkin ya, kesel sendiri. Tapi masalahnya, marah atau kesel bisa bikin jalan raya lancar nggak? Nggak bisa. Ya, jadi masalah. Tapi kalau ketika terjebak macet, lalu dia bisa memaknai dengan cara yang berbeda, dia maknai itu sebagai ya macet, gitu. Dia hubungi calon partner bisnisnya, minta maaf, kasih tahu jujur, dia terjebak macet, bersedia nggak nunggu
Lalu misalnya bersedia nunggu, ya udah nggak mikir aneh-aneh, jadinya juga lebih tenang. Nah, jadi masalah psikologis itu bisa muncul karena kita memaknainya secara keliru. Itu kognitif. Ya kognitif sendiri kan artinya berpikir, pikiran. Makanya kalau mendalami psikologi kognitif itu biasanya akan ngerti banyak proses berpikir yang tidak rasional dalam diri manusia. Manusia itu suka terjebak dalam pemikiran yang tidak rasional. Pemikiran yang tidak rasional itu maksudnya adalah berpikir hitam putih. Kalau aku nggak dapat nilai tertinggi di kelas, aku gagal. Gue jadinya takutan, cemas, ya ambisiusnya nggak bener gitu. Padahal kan nggak hitam putih seperti itu. Kalau dia nggak nilai tertinggi, dia tetap nilai bagus juga bisa gitu. Atau kalau nggak berpikir hitam putih, melebih-lebihkan masalah. Masalahnya sebenarnya nggak sebesar itu, dilebih-lebihkan. Wah, jadi cemas, gugup, takut, gitu. Itu pemaknaan yang keliru. Sehingga menurut psikologi kognitif, manusia harus berpikir lebih rasional. Kita harus berpikir lebih masuk akal gitu. Walaupun nggak mungkin 100% rasional, tapi at least lebih rasional gitu. Nanti ada tekniknya namanya restrukturisasi kognitif. Nah, ini perspektif yang kelima, yaitu biologis yang terakhir nih. Jadi ini penekanannya pada proses fisik dan biologis manusia. Ya, jadi ngomongin sistem saraf, sumsum tulang belakang, neurotransmitter, hormon. Dan dalam perspektif ini, masalah psikologis terjadi karena ada masalah dalam sistem saraf. Ya, jadi misalnya gangguan dalam berbicara karena ada kerusakan pada area broca di otak. Gitu. Kenapa seseorang bisa sulit untuk bertindak secara rasional? Misalnya karena bagian prefrontal cortex-nya ada masalah, kurang lebih seperti itu ya. Ini sangat biologis sih pendekatannya. Peralatan yang digunakan juga lebih lebih unik lagi ya, ada MRI magnetic resonance imaging, ada PET positron emission tomography. Wah, ini di Indonesia memang belum banyak ya dibahas ya perspektif biologis, tapi ini juga sebenarnya seru. Nah, teman-teman, sebenarnya perspektif dalam psikologi itu cuma yang basicnya cuma tiga, yaitu psikodinamika, behaviorism, humanistik. Namun memang berkembang, ada kognitif, ada biologis, dan kemudian berkembang-berkembang terus. Ada sosiokultural misalnya, ada indigenous, ada transpersonal gitu. Cuma saya kasih yang umum dulu, karena kalau kebanyakan videonya kepanjangan jadi bosen ya. Nanti di video-video selanjutnya bisa saya tambahin terus. Gitu. Nah, kita udah nih belajar sejarah psikologi secara umum, definisinya, lalu tujuan belajar psikologi, lalu perspektif-perspektifnya. Mungkin di bagian terakhir saya mau ceritain secara instan, ya secara singkat. Kok bisa gitu ada psikologi di Indonesia? Jadi psikologi di Indonesia itu baru ada sekitar tahun 1952. Waktu itu ada seorang psikiater ya namanya Profesor Slamet Imam Santoso dari Universitas Indonesia mendirikan jurusan psikologi pertama di Indonesia. Ya, jadi Profesor UI bikin jurusan psikologi. Waktu itu psikologi masih di bawah Fakultas Kedokteran. Jadi Fakultas Kedokteran jurusan psikologi. Nah, waktu itu Prof. Slamet Imam Santoso, ya, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini butuh psikologi. Kenapa? Karena 52, tahun 52 Indonesia baru merdeka 7 tahun kan. Pada saat itu dibutuhkan banyak tenaga kerja karena Indonesia harus berkembang. Nah, Prof. Imam Santoso ini melihat bahwa dalam bekerja itu manusia harus dilihat juga ya dia cocok nggak melakukan itu aspek kepribadiannya, bakatnya, minatnya. Misalnya kalau orang yang minatnya adalah sosialisasi, dia jagonya public speaking. Kalau misalnya disuruh kerja yang sangat clerical, disuruh kerja admin, misalnya mungkin nggak cocok. Atau orangnya pendiam, pemalu, tapi disuruh kerjanya di bagian marketing mungkin nggak cocok. Nah, akhirnya muncul istilah the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi, psikologi itu di Indonesia berawal dari kebutuhan untuk mengenali potensi dan kemampuan manusia, lalu sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan bakat minat potensinya tersebut. Nah, ini secara singkat ya. Loh, kemudian psikologi berkembang hingga sekarang, dari tahun 52 sampai sekarang video ini dibuat 2021. Nah, ini juga bisa kita ngobrolin ya. Ini kebetulan saya punya kenalan yang kenal dengan anaknya almarhum Prof. Slamet Imam Santoso. Wah, ini kalau ada kesempatan bisa kita ajak wawancara, kita ajak ngobrol, seru juga. Tapi mungkin kapan-kapan ya. Plan saya banyak banget di channel ini, video-videonya satu persatu saya realisasi. Well, mungkin itu dulu ya. Kayaknya ini videonya bakal panjang nih. Tembus nggak ya 20 menit, saya nggak tahu, belum saya edit. Tapi kayaknya panjang, mungkin saya nggak lanjutkan dulu. Nah, biar nanti kalau ada informasi yang ingin saya tambahkan tentang psikologi, ada di video-video berikutnya aja. So, teman-teman jangan lupa subscribe, biar kalau ada video baru bisa dapat langsung ya, karena saya udah bikin banyak plan untuk video-video selanjutnya di channel ini.
Kalau teman-teman suka dengan konten ini, boleh like, mau nanya boleh komen, boleh juga bantuin sebar ke teman-teman yang butuh, siapa tahu mereka dapat informasi penting dari video ini. Well, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Dadah.